Sahabat Shalom, Selamat Shalom. selamat pagi, Tuhan memberkati. Kembali lagi pagi ini kita menguduskan Sabat. Pagi ini belajar bersama-sama baca isi kitab suci ini. Mari benar-benar kita perhatikan apa yang kita baca nanti. Kita catat sesudah ibadah itu, direnungkan lagi apa yang dicatat tadi itu, apa yang didengar. Hari ini pembacaan isi kitab suci terambil dari Bilangan 14 ayatnya 1 sampai 38. Satu perikop. Silakan dibaca. Sekali lagi, hari ini dan kitab suci terambil dari Bilangan 14 1 sampai 38. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Mose dan Aharon, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Misraim atau di padang gurun ini, mengapakah Yahweh membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Misraim? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Misraim. Lalu sujudlah Mose dan Aharon di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yashua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Yahweh berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Yahweh dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Yahweh menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Yahweh di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Yahweh berfirman kepada Mose, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul mereka dan sampar dan menyiapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Mose kepada Yahweh, jika hal itu kedengaran kepada orang Israel, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau, Yahweh, ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau, Yahweh, menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Yahweh tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Yahweh itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Yahweh itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Misraim sampai kemari. Berfirmanlah Yahweh, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Yahweh memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuberbuat di Misraim dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah,
Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah kepada gurun ke arah laut Teberau. Lagi berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Aharon, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kubuat. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yashua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku, Yahweh, yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan di sinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Mose untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Mose dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Yahweh. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yashua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Demikian pembacaan Taurat. Haleluya. Luar biasa apa yang kita baca pada pagi hari ini. Bilangan 14 itu dikasih judul oleh Lembaga Kitab Indonesia, pemberontakan namanya bangsa Israel. Bertahun-tahun ini saya teliti kitab suci ini, saya telusuri ini, dari Kejadian sampai Wahyu, tingkah laku bangsa Israel ini sangat menyakitkan hati Tuhan, saudara. Kenapa saya mengatakan ini? Kejadian ini, saudara, dari Misraim sampai Mose bicara pada waktu itu, Bilangan 14, ini baru beberapa tahun, saudara. Jangan berpikir, saudara, itu ya kan, Bilangan 14 ini sudah bertahun-tahun. Mereka ada baru beberapa tahun, mungkin 2-3 tahun, saudara. Coba, kalau orang-orang benar-benar itu dia merendahkan hatinya, dia memahami betul-betul apa yang Tuhan mau itu, mereka tidak akan bersungut-sungut. Gimana sih, apa sih yang kurang gitu loh, ya? Coba kan, bayangkan aja dari Misraim itu lewat laut itu laut ini kebelah, saudara. Coba, mereka lewat tanah yang kering. Coba, dari sana pun pada waktu menyeberang laut, sebelum menyeberang laut sendiri pun sudah bersungut-sungut, saudara. Ya? Kenapa sih bawa-bawa kami di sini? Lebih baiklah kami tinggal di Misraim. Jadi bangsa ini memang dari awal itu seperti itu tingkah lakunya. Ya? Kenapa saya mengatakan ini, saudara? Karena saya mengatakan saya ini teliti kitab suci 22 tahun ini, saudara. Bagaimana tingkah lakunya ini, bangsa ini saya catat. Ada data yang saya pegang, saudara. Ya, ini baru beberapa tahun. Sudah bersungut-sungut, ketakutan, mau lewat mana ini Mose? Lihat laut ini. Ya, coba tenang aja. Ya. Perlihatkan mujizat yang luar biasa, saudara. Tiba-tiba ada angin yang begitu kencang, dibelah itu laut. Coba, dia belah di laut itu, saudara, mereka nyebrang. Coba kanan kiri itu air jadi tembok. Kalau kita baca selanjutnya, pada waktu menyeberang sana mulai lagi lah teriak-teriak lagi, air lah nggak ada lah segala macam. Coba bersungut-sungut lagi. Ya.
Berlanjut lagi, waduh, ini nggak ada makanan di sini. Coba diturunkan itu roti itu dari langit itu saudara. Ini bukan dongeng loh saudara. Saya yakin benar-benar yang kitab yang kita pegang ini bukan dongeng. Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Kitab yang kita pegang ini, yang kita baca ini bukan dongeng. Ini ada kejadian nyata yang dicatat. Ya. Ingat baik-baik saudara, ini bukan dongeng, ini benar-benar dicatat, disaksikan sekian jutaan orang bagaimana laut itu terbelah. Bagaimana roti ini setiap pagi itu mereka apa? Mereka pungut, saudara. Mana ini mereka pungut, saudara. Ya, ya. Habis itu mengeluh lagi, minta daging lain segala macam. Kurang apa lagi sampai diturunkan burung puyuh yang begitu banyak betul-betul ini. Ya. Sampai ada yang mati karena rakus. Katanya belum dikunyah-kunyah, belum ditelan dia makan lagi, katanya saking rakusnya mereka ini, katanya sampai sekian mati orang. Ya, coba. Makanya mengatakan berapa lama lagi bangsa ini menista, sekalipun mereka tuh melihat tuh, kata. Coba baca 6 tadi, apanya, Bilangan 14 ayatnya 11-12 coba. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku ini, coba. Yahweh berfirman kepada Mose, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Oh, saudara, ya kan? Mereka dulu perang dengan Amalek itu dihajar, mereka tuh habis itu Amalek, kurang apa lagi? Coba kan pada waktu namanya 10 hukum Taurat itu mereka mendengar itu suara, saudara. Ya. Mereka mendengar suara itu, mereka dengar, coba. Apa kurang apa lagi? Ya, sudah mendengar namanya suara ini, saudara, malah bikin anak sapi. Saya kadang waktu saya baca tuh saya bisa geleng-geleng kepala, saudara. Bisa geleng-geleng kepala loh, saudara. Coba pada waktu namanya 10 hukum Taurat ini dibacakan, mereka mendengar, saudara, bukan namanya suara anak-anak sapi, itu suara manusia yang mereka dengar, saudara. Bergelegah di atas gunung. Di gunung itu ada kabut, ada api yang begitu dahsyatnya, saudara. Coba ini bangsa, ini belum berapa lama. Ini belum berapa lama loh, saudara. Tapi mereka sudah melakukan kejahatan. Ya. Makanya berapa lama lagi bangsa ini mereka menista. Sekalipun mereka lihat tuh, ya, Tuhan sendiri sampai geleng-geleng kepala. Luar biasa jahatnya ini. Coba. Kalau kita baca lagi ayat 27 di sana apa? Berapa lama bangsa yang jahat ini, coba. Coba ayat 27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Berapa lama lagi bangsa yang jahat ini sudah, iya kan? Coba. Ini Tuhan lagi marah betul-betul. Ini otaknya manusia ini gimana sih? Kurang apa lagi? Makan sudah roti sudah sabrak-abrak, kagak habis-habis itu. Daging juga kau makan, ini kan burung puyuh, kurang apa lagi? Gimana sih bangsa ini? Coba saudara. Ya. Begitu juga ayat 35 kan kau baca di sana apa bunyinya? Berapa lama bangsa yang jahat ini, coba? Ayat 35. Aku Yahweh yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan di sinilah mereka akan mati. Coba saudara. Berapa lama lagi bangsa yang jahat ini mereka bersepakat melawan aku? Ini baru beberapa tahun, saudara. Ya. Akhirnya dengan ulah mereka tadi ini, karena ini kan mereka cobalah intai di sana lah, cobalah bawa kabar lah kan gitu sebelumnya kalau kita baca di sana, ya. Coba 13 sana kan gitu kan. Akhirnya apa? Mereka bawalah berita yang tidak benar. Wih, kami lihat di sana loh, itu orang enak. Itu, waduh, lihat diri kami kayak semut, kayak belalang, katanya, coba. Ya. Jadi dianggapin dia ini
Orang orang-orang enak itu seperti 100 meter tingginya, ya. Jadi mereka besar-besarkan, mereka nakut-nakuti saudara. Coba, ya. Makanya berapa lama bangsa yang jahat ini akhirnya apa? Ya, sesuai waktu kamu intai itu 40 hari, akhirnya kamu tinggal namanya apa? 40 tahun di padang akibat namanya kelakuannya mereka ini akhirnya jadi panjang urusannya. Ya? Makanya kalau saya katakan kalau engkau baca di sana di Imamat itu, Imamat 26 itu masalah namanya berkat dan kutuk. Ya? Berkat itu ayatnya pendek, tapi kalau namanya kutuk panjang urusannya saudara. Coba saudara, ya? Berapa lama bangsa yang jahat ini melakukan kejahatan, ya? Melawan, kurang apalagi sampai geleng-geleng kepala. Akhirnya apa? Kalau kita lihat ini, kalau kita baca lengkap ini kitab suci, tinggal berapa orang yang masuk tanah perjanjian? Tinggal namanya Yosua bin Nun dan tinggal 2 orang saudara yang masuk. Karena mereka jelas-jelas tadi itu, kita akan telan mereka. Yang membantu mereka sudah kabur. Coba, makanya saya coba pelajari kedua tokoh ini. Ya, Yosua bin Nun dengan Kaleb ini memang luar biasa loh saudara. Tidak ada cacat sama mereka ini, berani loh saudara. Mereka tahu betul-betul kenapa ini 2 orang ini mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena tidak pernah mereka membantah, tidak pernah membangkang, tidak pernah bersungut-sungut kedua orang ini saudara. Ya, ingat baik-baik kedua orang ini sempurna sekali mereka ini. Makanya kalau saya anggap ini kedua orang ini Yosua bin Nun sekali sempurna loh sudah di hadapan Tuhan, maka mereka lah namanya apa? Masuk tanah perjanjian saudara, ya. Kenapa saya ngata ini? Karena memang 22 tahun ini kan saya teliti kitab suci ini, ya. Bertahun-tahun saudara, ya. Sekarang ini kan saya sudah masuk lagi mau 163 kali. Coba kan? Kalau tahun ini mungkin saya 20 kali ini dari Januari sampai nanti Januari lah. Bisa 20 kali dari kejadian sampai Wahyu. Ya. Coba. Saya coba telusuri mereka ini dari generasi ke generasi kayak apa yang mereka lakukan. Kan gitu. Ya. Kejahatan demi kejahatan saudara. Ini Mose loh yang memimpin mereka ini. Ini belum lama loh saudara. Ya. Makanya kalau kita baca lagi sana, pesankan kepada mereka lagi, kalau sampai nanti kamu ini ya, melangkahi namanya perjanjian Tuhan ini, kamu tahu resikonya. Coba kalau kita baca lagi, ini Ulangan 17 ayatnya 1 sampai 7 yang keras. Ini bangsa ini coba, makanya kita baca kitab suci harus kita berurut saudara, supaya kita tahu kelakuannya bangsa Israel ini. Ya, coba baca namanya Ulangan 17 ayatnya 1 sampai 7. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Yahweh Tuhanmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Yahweh Tuhanmu. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Yahweh Tuhanmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh. Orang yang dihukum mati atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah. Ya, ini dinasehatin ini, coba saudara. Seenak-enaknya mereka ini membangkang saudara. Coba mereka menolak namanya firman Tuhan.
Ini diperingatkan loh ini pada Mose ini. Ya. Makanya kalau saya mengatakan kepada jemaat ini, ya, kalau bisa itu kamu baca kitab suci ini dari Kejadian sampai ke Ulangan ini, jangan terlalu lama. Ya. Paling itulah seminggu lah. Ya. Dari Kejadian sampai Ulangan kalau sangat bisa lah. Kalau saya ini kan hanya berapa hari sih? Ya. Paling juga 2 hari bisa itu dari Kejadian sampai Wahyu saya baca. Wahyu sampai Ulangan, gitu kan? Supaya benar-benar itu kamu mengerti, saudara. Tanpa kamu membaca kitab suci ini, kamu tidak tahu apa yang dilakukan namanya bangsa Yahudi ini sampai saat ini. Kamu nggak tahu. Tapi kalau kamu pelajari kitab suci ini, kamu baca, baru kamu nanti sadar, benar-benar ini bangsa kenapa ya? Coba, kenapa mereka lakukan kejahatan? Makanya berulang-ulang. Ya, jadi manusia ini bukannya makin mengecilkan kejahatan, tapi memperbesar kejahatan, saudara. Ya. Mereka memperbesar loh, saudara. Ya. Coba, apakah mereka ini tidak dikasih warning melalui namanya tadi ada kutuk dengan berkat? Ya. Karena saya sudah mendengar, tapi seenaknya mereka ini menista Tuhan, saudara. Ya. Apalagi yang kurang. Sepatumu juga nggak sobek, pakaianmu juga tidak sobek, kan gitu kan? Ya. Ini kan marah sekali kan begitu kan? Coba kalau kita lihat, apalagi yang diperingatkan oleh namanya Mose ini. Contoh yang kita baca tadi, ya. Misalnya tadi namanya Ulangan 17 kan? Ya. Apalagi kalau kau baca namanya Ulangan 28 ayatnya 58 61 ini coba dibaca. Supaya kita telusuri ini, saudara, angkatan jahat ini. Coba baca namanya Ulangan 28 ayat 58 sampai 61. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Torah yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Yahweh Tuhanmu, maka Yahweh akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Misraim yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Torah ini akan ditimbulkan Yahweh menimpa engkau sampai engkau punah. Coba sampai kau punah itu. Kalau kamu melanggar lagi, kamu menista lagi Tuhan ini, itu kamu nanti kau tahu resikonya. Ya. Tadi kan resikonya apa? 40 tahun ada di padang pasir, saudara. Terlunta-lunta di sana, saudara. Coba enak itu 40 tahun loh, saudara. Bukan 40 hari. Ya. Kamu mengintai itu negeri 40 hari. 1 hari 1 tahun. Nah, loh, coba kan. Akibatnya apa? 40 tahun di padang pasir, mati semua orang-orang itu, nggak ada, tinggal 2 orang yang selamat loh, saudara. Ya. Coba 2 orang. Ini sudah jatuhkan hukuman, tidak ditarik lagi. Coba. Nah, kalau kamu tidak hidup seperti yang tertulis di dalamnya, ya, kamu nanti tahu akibatnya. Ya. Ini sudah dinubuatkan. Begitu juga lah kalau engkau baca namanya Ulangan 29 ayat 19 sampai 21, coba dibaca ini. Ya. Ini yang dilakukan oleh manusia sampai saat ini, saudara. Coba baca namanya Ulangan 29 ayatnya 19 sampai 21. Tetapi apabila seorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil, dengan demikian dilenyapkan baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan, maka Yahweh tidak akan mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Yahweh akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Yahweh akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Yahweh akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel, supaya dia mendapatkan celaka sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab hukum Torah ini. Coba, saudara, ada orang dikasih warning seperti itu, dikasih peringatan seperti itu, tetap pandai. Nah, itu tadi loh, saudara. Inilah yang terjadi sampai saat ini loh, saudara. Coba kurang apa lagi? Sekarang ini kitab ini sudah kita pegang. Enggak seperti dulu kan tidak ada fotokopi.
gitu. Tulis dulu disalin kan, itu kan udah capek loh saudara. Ya berapa tuh? Tintanya habis itu saudara. Coba. Kalau sekarang ini langsung cepat di fotokopi, langsung kita bisa baca. Coba. Sudah ada pasalnya, sudah ada ayatnya. Oh, mereka sekarang lebih gila, lebih jahat. Oh, terima tidak terima itu fakta. Seperti itulah yang terjadi juga sampai saat ini. Coba saudara, yang miliaran orang ini, coba akhirnya banyak orang yang mati konyol. Memang kita sekarang itu bukan kepada padang pasir, tapi apa yang kita alami sekarang ini, banyak orang yang mati tidak karu-karuan. Karena itu tadi, mereka mengabaikan namanya perintah-perintah Tuhan, gitu. Makanya pada waktu terakhir sekali Mose ini menasehati mereka, kalau engkau baca namanya Ulangan 31 ini ayat 27, 29 yang keras. Sebab engkau mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Yahweh. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati, suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu, maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Yahweh dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Kamu tidak kapok-kapok juga ini, pasti nanti kamu benar-benar merasakan. Saya masih ada saja pun begitu degilnya kalian ini, apalagi kalau sudah nggak saya ada. Ini fakta lo saudara, benar-benar terjadi. Benar lo terjadi saudara. Ini kan kata Mose, aku masih ada saja pun kalian sudah jahat. Apalagi kalau sudah saya nggak ada. Besar kemungkinan kamu makin jahat. Benar lo saudara. Makanya kitab yang kita pegang ini bukan kitab asal-asalan, kitab nubuatan. Apa yang terjadi kemudian hari terjadi, tapi sebelum terjadi itu dikasih warning, dikasih peringatan. Apakah manusia itu mendengar sampai saat ini? Tidak loh saudara. Tidak loh saudara. Sampai sekarang ini itu telinganya manusia yang miliaran, makin tertutup, hatinya makin keras. Coba saudara, kalau sudah seperti itu, apa yang kita alami sekarang ini? Bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka, penyakit di mana-mana, sampah di mana-mana. Coba sampai sekarang ini, sampah ini belum bisa ditaklukkan oleh manusia saudara. Korbannya terus berjalan. Kenapa seperti itu? Karena oleh kejahatannya manusia ini. Oleh kejahatannya manusia saudara. Makanya kalau Hosea juga dicatat. Hosea 4 ayat 7 di sana coba dibaca itu. Ini dicatat juga loh Hosea ini. Benar loh terjadi ini saudara. Jangan bermain-main. Marilah betul-betul kau baca kitab suci ini dengan benar baik. Coba Hosea 4 ayatnya 7. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Coba. Makin bertambahlah bangsa ini, makin berdosa, makin jahat loh mereka ini. Ini fakta loh saudara, dicatat loh di dalam ini. Makanya kalau ada tanya saya, ini Israel sekarang ini bagaimana? Mereka makin benar gak pada Tuhan? Saya mengatakan bukan makin benar, makin jahat. Kenapa saya bilang mereka makin jahat? Karena saya baca ini isi kitab sucinya yang begitu tebal ini sudah 162 kali. Sehingga saya berani mengatakan mereka bukan makin baik tapi makin jahat. Coba saudara, diperingatkan. Coba zaman Yosua bin Nun sendiri pun juga. Sebelum mereka terpisah dengan bangsa Israel,
menduduki tanah-tanah sudah pembagian mereka itu, ada pesannya namanya Yosua Benun ini. Pesannya apa? Jangan sampai kamu melangkahi namanya firman Tuhan ini. Coba baca apanya? Yosua 23 ayatnya 16. Coba. Ini orang-orang benar loh. Yosua ini orang benar, pesan juga. Dia pesan kepada mereka supaya kamu jangan sampai melangkahi ini. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Yahweh akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Coba dikasih wanti-wanti. Jangan sampai kamu melangkahi, ya kan? Ini hukumnya Tuhan ini, ya. Jangan seperti nenek moyangmu. Ini kan terus-menerus dikasih warning, saudara. Apakah pada waktu dikasih warning itu terus mereka sadar? Ya, tidak sadar. Makin bertambah jahatnya, saudara. Ya, makin bertambah kejahat. Sesudah namanya Yosua Benun ini bukan makin benar, makin jahat, saudara. Ya. Tercatat di mana mereka itu adalah jahat. Kalau engkau baca namanya Hakim-Hakim 3 di sana, ayat 7 yang keras ini. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Nah, ini kejahatan bukan makin mengecil. Kejahatan yang namanya bangsa ini makin membesar. Sudah melupakan Tuhannya, tidak ingat lagi Tuhan. Ya. Coba kan, karena ulangan 6 di sana kan dikasih wanti-wanti kan, ayat 12 coba baca ini. Kan ulangan 6 itu kan dikasih diwanti-wanti lah kan begitu. Coba ulangan 6 ini ayatnya 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan kau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan. Jangan sampai namanya kau lupakan namanya Yahweh ini. Kalau kau lupakan nanti pasti mati. Gitu? Itu suatu kejahatan. Kalau sampai melupakan nama Yahweh ini, tidak panggil nama Yahweh, itu suatu kejahatan. Inilah kejahatan ini terus membesar. Kejahatan itu bukan makin mengurang, saudara. Kejahatan itu makin menjadi-jadi, saudara. Ini fakta loh, saudara. Makanya saya mengatakan bukan hanya menuding-nuding bangsa Israel ini. Ada data mereka ini. Ini kitab suci, ini dicatat kelakuannya mereka ini. Coba kan. Kan dia mengatakan tadi, Yosua Benun, jangan sampai kau melangkahi ini ya. Kalau kau melangkahi ini, itu mati loh. Akhirnya apa? Kalau kita baca namanya Hakim-Hakim. Hakim-Hakim itu berapa pasal? 21 pasal, saudara. Kejahatan demi kejahatan berjalan terus itu, saudara. Ya. Baru penghujung di sana siapa? Lahirnya namanya siapa? David, saudara. Coba, saudara. Kelihatan sekali ini kejahatan ini makin menjadi-jadi, saudara. Kalau kita baca Hakim-Hakim itu, kejahatannya bertambah. Disitulah mereka menyembah namanya Baal dan Aserah. Inilah yang dilakukan orang Yahudi sekarang. Nama Tuhan mereka ganti bernama Adonai atau Haser. Ini kejahatannya orang-orang Yahudi ini tercatat loh di dalam ini, saudara. Gitu? Mereka tidak panggil Baal lagi, karena memang Baal sekarang udah nggak ada. Ya, tapi mereka sekarang ini, kejahatannya mereka yang begitu besar sekarang ini, Tuhan itu mereka ganti namanya Adonai. Coba ini pengikutnya juga tidak sedikit, saudara. Banyak ini. Ya, apa kita ikut itu? Kita panggil namanya menciptakan langit dan bumi ini, yang disembah Abraham, Yakob itu. Terus kita bilang Adonai Hasen. Coba, saudara, lu mau ikut? Ya, Tuhan itu tidak mau dipanggil itu. Dia tidak pernah akan mau, dia tidak mau diajar. Kita ajar Tuhan. Sekarang kejahatan ini makin menjadi-jadi.
Ini loh dicatat loh di dalam. Dicatat loh ini. Coba kan. Kalau kita terus urutin ini, makanya saya bilang mari kita selidiki ini kejahatannya bangsa ini. Coba. Mari engkau pelajari kitab suci ini, setiap hari engkau baca ini, membekali dirimu ini, kebenaran ini. Coba. Kalau engkau menjadi benar katanya, harus engkau ikuti namanya perintah Tuhan, saudara. Tekan di situ. Ya. Jangan kamu datang ibadahnya nganga-nganga. Datang ibadah itu dicatat yang saya omong ini. Saya itu kalau khotbah tidak keluar dari isi kitab suci. Saya mau beritahukan supaya sekarang ini, coba kalau kita lihat-lihat orang Yahudi sekarang ini apa? Coba. Nama Tuhannya sudah diganti namanya Adonai Hashem. Akhirnya apa? Penghormatannya kepada Tuhan sekarang itu tidak ada lagi. Bagaimana mau ada sekarang kalau dia menyembah Tuhan sekarang bukan mencium tanah. Dia gini lembak. Menyembah sekarang. Gak mau lagi. Kenapa? Karena dia ganti namanya Baal dan akhirnya sekarang jadi Adonai dengan Hashem ini, saudara. Ini kelakuannya mereka ini. Coba kan? Kelakuan loh. Saya mau ungkap dulu kelakuannya orang Israel ini. Karena bukan saya loh yang tulis di situ tadi. Angkatan jahat ini. Berapa lama lagi angkatan jahat ini? Kata Moses saja pun, saya masih ada saja pun kamu lakukan kejahatan. Apalagi kalau sudah saya nggak ada. Coba kan? Ya kan? Ini dicatat loh saudara. Bagaimana kejahatan ini terus membengkak. Ya. Coba, zaman namanya Daud. Ya. Coba. Zaman Raja Daud itu apa yang mereka lakukan lagi? Ya. Mereka minta raja. Pada waktu mereka minta raja itu kejahatan enggak? Halo? Ya. Ini zaman Nabi siapa? Semua. Mereka minta raja saudara. Coba. Supaya kami sama dengan bangsa lain. Ini adalah kejahatan saudara. Dicatatlah di dalamnya ini. Inilah kejahatan ini. Karena tadi Hosea bilang makin bertambahlah bangsa ini makin jahat dan makin jahat. Kalau engkau baca di sana, coba 1 Samuel 8. 1 Samuel 8 ayatnya 4-8. Baca yang kencang. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Yahweh. Yahweh berfirman kepada Samuel, dengarlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Misraim, sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada ilah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Jadi inilah tercatatlah kejahatan mereka ini. Ini mulai lagi. Gak mau jadi raja. Coba saudara. Kejahatan jahat. 18-19. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Yahweh tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Tidak mau lu saudara. Harus tetap ada raja supaya sama dengan bangsa lain. Mereka samakan. Tuhan bilang, aku akan gak samakan bangsa lain, aku pisahkan dari bangsa lain. Mereka tidak mau. Ini adalah kejahatan tercatatlah dalam kitab suci ini. Ini bangsa, saya angkat dulu bangsa Israel ini. Coba saudara. Ya, dicatat dulu saudara. Ya. Akhirnya apa? Mereka mengaku kan? Akhirnya mereka mengaku menyesal bahwa dengan mereka minta raja itu suatu kejahatan. Coba baca apanya 1 Samuel 12 ayat 19. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Yahweh Tuhanmu supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami
kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Itu suatu kejahatan ini, saudara. Benar kan? Pada waktu mereka mengangkat raja, Saul, raja benar nggak? Halo, Raja Saul itu raja benar nggak? Dia tidak coba dia menolak namanya perintah Tuhan. Ini makin berjadi-jadi kejahatannya. Kejahatan demi kejahatan demi kejahatan. Akhirnya matinya. Apa Raja Saul ini kan dibunuh? Coba Raja Saul sekarang yang ngejar-ngejar nama Raja Daud, saudara. Raja Daud ini, Daud kurang apa, saudara? Dia bela. Dia bunuh orang. Sampai-sampai namanya Goliat ini yang begitu besarnya ini. Dia lihat itu Goliat yang begitu besar. Dengan gagah perkasanya, saudara. Dia datang, engkau datang dengan lembing dan tombak, tapi aku datang dengan nama Yahweh. Waduh, saudara. Luar biasa itu kalau kau baca namanya 1 Samuel 17 sana. Waduh, saudara, dia dengan gagah perkasanya Raja satu. Ini raja benar loh ini. Gitu. Raja Saul itu tidak benar, saudara. Banyak sekali yang dia tolak perintah Tuhan, saudara. Coba kan. Dia bilang, Saul, tolong ya, tunggu saya datang. 7 hari tunggu. Akhirnya katanya nggak datang-datang, dia ambil inisiatif untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Akhirnya apa? Karena engkau tidak mendengar firmanku, engkau akan tidak dilanjutkan dari raja. Saudara. Ini kejahatannya manusia makin menjadi-jadi. Coba, saudara. Padahal kalau kita baca 1 sampai 10 ayat 8 ini, ini kan pesan kepada namanya Samuel kepada Saul ini. Bahwa Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. tunggu sampai 7 hari. Akhirnya namanya Saul, dia tunggu sampai 7 hari. Coba, saudara, belum juga lewat 7 hari, itu kan masih 7 hari. Sudah punya inisiatif, ya, dianggap itu benar, ya, dianggap benar. Karena engkau tidak datang-datang, akhirnya gue persembahkan, karena tidak salah, kata dia. Tapi di hadapan Tuhan suatu kejahatan, saudara. Coba baca 1 Samuel 13 ayatnya 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Coba lanjut lagi baca. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Terus. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Yahweh. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Yahweh Tuhanmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Yahweh mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Bodoh kau, goblok kau. Lu enak gitu. Ya. Akhirnya apa? Dia ulang. Kalau engkau baca namanya 1 Samuel 15 sana, pergilah namanya Saul, tumpaslah namanya Amalek itu, tidak boleh, mau kecil mau besar, tumpas termasuk hewannya, tumpas habis. Dia langgar lagi, inilah mulailah kejahatan. Bagi manusia itu sepele, tapi di hadapan Tuhan tidak sepele. Halo? Apa, saudara? Bagi manusia itu sangat sepele, tapi di hadapan Tuhan itu tidak sepele. Marilah kau rendahkan hatimu, kau baca kitab suci ini. Sehingga apa yang diperintahkan di dalam, jangan engkau melawan. Kalau engkau lawan itu suatu kejahatan, saudara. Ya. Jangan main-main. Ya.
Makanya katakan kalau engkau baca nama 1 Samuel 2 ayatnya sana 25 apa katanya? Kalau engkau berdosa kepada sesama manusia ada namanya perantara. Tapi kalau engkau berdosa kepada Tuhan, siapa jadi hakimnya? Coba kau baca namanya 1 Samuel 2 ayat 25. Engkau benar-benar catat ini. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Tuhan yang akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Yahweh, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Yahweh hendak mematikan mereka. Bayangkan saja sekarang ini saudara, yang miliaran orang ini termasuk namanya Kristen ini melawan namanya hukum Tuhan saudara. Coba. Mereka jelas-jelas mereka melawan namanya hukum Tuhan ini. Coba. Makanya saya mengatakan Kristen itu kalau ada yang kamu bagaimana melawan, saya akan buka ini. Kalau engkau berdosa kepada manusia, ada perantara. Tapi kalau engkau berdosa kepada Tuhan, siapa jadi perantara? Bukankah yang miliaran sekarang itu menghancurkan namanya batu pertama? Kenapa nama Tuhan ini diganti? Kenapa sahabatnya ditinggalkan? Coba, ini mereka melawan namanya Tuhan. Ingat baik-baik tadi yang sepele katanya, pergilah namanya Saul, tunggu saya 7 hari. Katanya dia saya tunggu-tunggu datang, saya persembahkan. Goblok benar, bodoh apa yang kau lakukan itu. Bodoh sekali kau ini. Coba saudara. Makanya saya mengatakan dari dulu banyak sekali dungu-dungu yang di mimbar ini. Ini yang dungu-dungu di mimbar ini saudara. Itu ada sekolah teologianya. Itu ada doktor-doktornya, begitu dungunya mereka. Mereka ngajarkan yang lain. Kalau ditanya sekarang, mana namanya perintahnya? Memang tidak ada di dalam, tapi ada ajarannya. Ini namanya dungu-dungu ini yang membunuh orang. Apa yang kita baca ini saudara, tidak sedikit orang yang mati. Tidak sedikit yang mati. Makanya saya mengatakan saya ini bertahun-tahun saya teliti kitab suci ini. Saya bersaksi, kalau saya tidak jadi kegemaranku ini firman Tuhan ini, dari dulu sudah saya mati ini. Begitu roh Tuhan itu, kuasa Tuhan ada dalam kehidupan itu, kau baca kitab suci ini siang dan malam ini. Sehingga ratusan kali ini kitab suci ini saya baca, saya habiskan ini dari Kejadian sampai Wahyu. Saya mencatat saudara. Saya ada catatan saya ini saudara. Bagaimana namanya bangsa Israel ini jahat kepada Tuhan. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan kecil. Kejahatan besar tadi kalau Tuhan mereka sudah mulai ganti namanya Adonai Hashem ini coba. Apakah Tuhan itu dikehendaki? Kalau kau baca Hosea di sana itu, enak saja kau memanggil aku Baal. Coba saudara, kita sudah baca tadi kan, Hakim-Hakim 3 di sana. Mereka melupakan nama Yahweh ini saudara. Akhirnya mereka sembah-sembah namanya Baal dan Asyera ini sudah berlanjut sampai detik ini. Itulah yang terjadi bangsa ini. Kalau engkau berdosa kepada manusia sesama manusia maka ada perantara. Tapi kalau engkau berdosa kepada Tuhan, siapa perantaranya? Sekarang ini bangsa asing ini berani betul-betul saudara, menantang saudara. Semua hukum-hukum Tuhan mereka habiskan. Coba nama Tuhannya mereka tidak mau, mengganti nama Tuhan seenaknya. Tidak puas di situ, sampai nama-nama nabi, nama-nama rasul mereka ganti saudara. Apa ini? Ini adalah kejahatan yang luar biasa ini. Yang tidak diungkap itu saudara, dari generasi ke generasi waktu kitab suci Indonesia tidak ada yang mengungkap ini. Apakah saudara mau ikut itu? Berapa lama lagi bangsa yang jahat ini? Keras loh ini saudara.
Akhirnya berjalanlah waktu. Ya. Coba. Zaman Raja Daud, dan Raja Daud itulah namanya penegak keadilan, saudara. Dia adalah raja benar. Gitu? Kalau engkau baca namanya 2 Tawarik 22 ayatnya 12-13, coba yang kencang. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah. Tawarik. 1 Tawarik 22, bukan 2. 1 Tawarik 22. 1 Tawarik 22 ayatnya 12-13. Hanya Yahweh kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Torah Yahweh Tuhanmu, maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Yahweh kepada Mose untuk orang Israel. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah kalah hati. Pesan kepada anaknya ini kepada siapa? Kepada Salomo. Kepada Salomo, saudara. Ini adalah raja benar ini. Ya. Coba. Zaman Daud itu, saudara, dia tidak cacat, saudara. Dia tidak cacat. Makanya zaman Raja Daud itu, makanya Taurat itu segala-galanya. Makanya dia mengatakan, kalau tidak jadi kegemaranku ini, Taurat ini sudah dari kemarin-kemarin sudah mati. Bagaimana nggak mau mati, dikejar-kejar, mau dibunuh? Dia lakukan kejahatan apa? Kan tidak dilakukan kejahatan. Dia bela mati-matian namanya Raja Saul ini. Taruhkan nyawanya, saudara. Bayangkan Goliat itu sebesar apa, saudara. Dia hanya datangin dengan pakai namanya apa? Kalau kita bilang Sumba sana itu ahli-ahli lah itu, coba dengan satu batu itu kena kepalanya sampai batu itu tertanam di kepalanya, mati di tempat, saudara. Coba. Kurang apa lagi? Ya. Kurang apa lagi? Ya. Jadi namanya Raja Saul itu mewakili namanya kejahatan orang Israel ini, saudara. Beda dengan Raja Daud ini, dia tahu betul-betul Raja Daud itu siapa yang dia sembah itu. Coba. Ya. Makanya pada waktu dia menghadapi Goliat itu kan, engkau datang dengan lembing, dengan tombak, tapi aku datang dengan nama Yahweh. Kalau engkau baca lengkap di sana namanya 1 Samuel 17 itu. Gitu? Bagaimana Daud itu dia lawan, saudara. Dia itu raja benar. Pesan kepada anaknya, ingat baik-baik lo ya. Jadilah seperti laki-laki. Coba 1 Raja-Raja 2 ayatnya 1-3. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Yahweh Tuhanmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam buku Mose, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Yang dia pesan kepada anaknya namanya Salomo itu hanya kitabnya Mose, dia harus dijaga dengan baik-baik. Gak ada karang-karangannya sendiri. Coba, kalau sekarang ini banyak sekali bukunya. Ada Talmudnya, ada buku bapak gerejanya orang Kristen. Itulah yang ditongol-tongolkan sampai saat ini. Kejahatan, saudara. Saya kasih tahu. Ketahuan nanti lu jahat atau tidak jahat pada waktu kau mati nanti. Ingat baik-baik. Siapapun engkau. Tapi kalau engkau ingat dengar firman Tuhan ini, kau simpan dalam hati, kau lakukan itu, pasti kau selamat. Tapi kalau tetap membangkang itu tadi sudah kamu baca. Siapapun engkau, tetap membangkang, malas dan lain sebagainya, sok tahu. Saya mau peringatkan, itu ada ancamannya. Pesan kepada namanya anaknya, jangan sampai menyimpang. Pegang baik-baik ini Salomo.
Begitu juga lah Tuhan sendiri bicara dengan Salomo seakan-akan, ingat Salomo, peganglah ini. Aku akan lanjutkan umurmu. Coba baca namanya 1 Raja-Raja 3 ayat 18. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Coba kan? Ya. Ingat baik, harus kau ikut apa yang dilakukan oleh bapakmu Daud. Aku akan perpanjang umur. Ya. Jangan sampai menyimpang ini nih, hukum-hukumku ini. Ya. Begitu diberikan hikmat ini namanya Salomo yang luar biasa, saudara. Ya. Tapi kalau kita terus belajar, akhirnya Salomo itu menyimpang nggak? Halo? Menyimpang. Akhirnya Salomo itu menyimpang, saudara. Ya. Bagaimana dulu kan namanya zaman Daud ini kan mau bikin namanya bait suci ini kan, coba mau bikin. Ya. Tapi katanya nggak bisa. Karena engkau adalah prajurit, sudah banyak sekali darah yang kau tumpahkan. Makanya anakmu nanti yang bikin apa? Bait suci. Salomo. Akhirnya Salomo ini, saudara, dia bangun namanya kerajaan yang begitu megah. Dia bangun nama bait suci. Luar biasa, saudara. Ya. Tapi apa katanya sana itu? Ya. Pada waktu dia bangun namanya bait suci itu, baik nggak? Dia dapat Tuhan. Baik. Tapi ingat Salomo gitu. Kau bangun ini bait suci ini baik, tapi ingat jangan sampai Coba kan. Kalau kau baca namanya 1 Raja-Raja 6 sana, 12-13 coba. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Maka aku ada di tengah-tengah Israel. Yang penting jangan menyimpang dari hukumku ini. Ini pesan, saudara. Sekarang ini rumah selesai, tapi sudah lu taruh di situ, sudah lu bangun, ingat baik-baik. Ya. Kalau kau ikuti seperti yang dilakukan Daud, makanya aku ada di tengah-tengah Israel. Aku akan ada di situ. Aku ada yang dibangun, aku ada di situ. Ya. Tapi kalau nanti menyimpang, ingat baik-baik ya, yang kau bangun gua hancurkan. Coba baca 1 Raja-Raja 9 ayatnya 1-9. Kali lagi 1 Raja-Raja 9 ayat 1-9 yang kencang. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Yahweh dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Yahweh menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Yahweh kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa mengenai engkau jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata keturunanmu tak akan terputus dari tata kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Yahweh berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Yahweh Tuhan mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Misraim, dan sebab mereka berpegang pada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, itulah sebabnya Yahweh mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Bait suci masih ada nggak sampai sekarang ini?
Nubuatan ini benar-benar terjadi gak? Yang dibangun Salomo siapa yang hancurkan? Halo? Dihancurkan oleh Nebukadnezar, saudara. Ya? Dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kenapa dihancurkan oleh Nebukadnezar? Karena mereka melanggar firman Tuhan, tidak kenal namanya Tuhan lagi. Coba saudara, tidak kenal lagi. Ini kejahatan, saudara. Tidak kenal lagi. Coba. Akhirnya apa? Hancurlah kan? Ya? Habis hancur pulang lagi, dibangun nggak Yerusalem? Dibangun lagi ya? Dibangun lagi. Dibangun lagi, tapi ada pesan terakhir. Ginilah pada zaman rasul-rasul. Pada waktu mereka melihat gedung ini begitu megahnya, apa katanya? Apa yang kamu kagumi? Suatu saat nanti tidak ada, Pak. Coba baca namanya Markus 13 ayat 1-2 yang keras. Ini supaya tercatat loh, ini kejahatannya ini. Ini kejahatan ini dari generasi ke bukan makin kurang ini, makin menjadi-jadi. Coba baca Markus 13 ayat 1-2. Ketika Yeshua keluar dari bait Tuhan, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yeshua berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Luar biasa saudara, marilah kau renung di situ. Marilah kau renung betul-betul ini. You know? Saya peringatkan kau ini Kristen atau kau orang asing ini. Marilah kau bertaubat, kau kembali kepada hukumnya Tuhan. Kalau tidak, kau habis. Ada nggak batu sekarang di sana, Yerusalem? Tidak ada batu. Lamaan mana dari tadi Salomo kepada apa sampai Nebukadnezar itu lamaan mana dengan dari apanya Kaisar Titus itu diruntuhkan Yerusalem sampai saat lamaan mana? Lamaan zaman apa dari Salomo ke Nebukadnezar atau lamaan sekarang di Yerusalem tidak dibangun? Lamaan sekarang? Wih, sudah 1000 tahun lebih. Kalau namanya dari Salomo itu paling ratusan tahun. Kalau sekarang 1000 tahun lebih gak ada lagi saudara. Tumbuh rumput. Makanya saya baca kemarin di YouTube, saya lihat sudah ada kiriman dari Amerika karena sapi ini dikembangkan di Amerika sana, ada 5 ekor sapi ini sudah dikirim Israel. Ya, jadi orang-orang pemahamannya orang Israel nanti ini dengan namanya nanti ini kan itu kalau kita baca namanya apanya, saudara tahu nggak sapi merah itu di mana, di surat mana? Pernah baca nggak? Di dalam Tauratnya itu ada namanya korban sapi merah. Halo, ada di Bilangan 19 itu pentahiran. Coba kau baca 19 ayat apanya, ketemu sapi merah di situ. Apanya Bilangan 19? Bilangan 19. Ya dari satu lah pasti ketemu lah. Makan berusaha namanya sapi merah itu. Yahweh berfirman kepada Mose dan Aharon, "Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Yahweh dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu bertinah merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena." Jadi di situ kalau masuk mereka itu kan namanya ada air pentahiran. Jadi mereka apanya sebelum namanya bangun namanya bait suci nanti ini mereka pentahiran dulu. Dipotonglah nanti anak sapi itu untuk mentahirkan tempat pembangunan bait suci yang ketiga. Ya. Kalau jadi ini 2 tahun kemudian nanti mungkin sudah dibangun. Nah ingat loh ya, pada waktu dibangun nanti saudara ada tantangan. Kalau sesuai namanya apa Yeskiel di sana kan gitu kan, bisa saja suatu saat nanti dikeroyok rame-rame.
Karena paling tidak nanti di sana ada gereja, ada namanya masjid. Karena ini pun nanti kan dibersihkan. Kan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, makanya semua seluruh dunia nanti akan bangkit melawan namanya Israel. Ya toh? Ini bukan loh, YouTube loh saya baca itu, saya lihat sendiri kan dimuat di kendaraan itu ada 5 ekor anak sapi. Sekarang kan dari dirawat selama 2 tahun, habis itu baru mereka akhirkan tempat namanya untuk bangun bait suci. Ya. Itu kan apanya tafsiran sendiri namanya orang-orang Yahudi ini, ya. Orang-orang Yahudi ini yang sudah keblinger juga sampai saat ini. Coba sudah, ya. Kalau bukan sampai saat ini. Nah, itulah yang saya mengatakan tadi, ingat lupa bangsa asing. Ya. Ini saja pun dihabisin mereka ini. Ini anaknya. Israel itu anaknya loh, Saudara. Anak kita itu bukan anda, nggak ketemu dalam kitab suci kalau kita yang anak. Tetap namanya kita bangsa asing yang diselamatkan. Tidak status kita anak. Kenapa mereka anak itu? Saya ada datanya. Karena mereka lah nanti yang jadi raja, yang memimpin seluruh dunia, dan mereka juga yang jadi imam. Imamatnya mereka tidak bisa namanya dari suku Yahuda atau Yehuda atau Simon, Ishak, bukan dari Benyamin. Pasti imamatnya mereka dari Tidak bisa itu dirubah itu sudah permanen. Gitu. Makanya mereka disebut namanya anak itu. Ya. Jangan saudara kecil hati, karena saya tidak anak tuh saya tidak selamatkan. Ya. Kau sekalipun orang asing, kau diselamatkan, tapi ada syaratnya. Harus ikuti namanya hukumnya tuh. Itu kau selamat. Tapi kalau kau membangkang seperti yang terjadi sekarang ini, yang Kristen ini, saya sebut Kristen saudara, saya nggak takut. Ya, saya nggak takut. Ya. Kenapa saya sebut mereka ini? Kalau mereka tidak salin namanya Taurat ini dan kitab para nabi ini, saya tidak sebut sama mereka. Coba kalau salin itu apa adanya, yang namanya orang tetap pakai nama orangnya, gitu kan? Peraturan Tuhannya tetap mereka lakukan, ya saya tidak akan sebut. Tapi yang jelas-jelas di dalam, sekalipun masih ada tulisan di dalam, tetap mengajarkan yang tidak ada. Ditanya, oh memang tidak ada, tapi ada aja. Ini kejahatannya saudara. Kejahatan Kristen. Coba kita lihat sekarang kan mereka seolah-olah lah yang menguasai surga. Lu masuk surga itu ada syaratnya. Halo, ini pembaca ini. Kalau lu masuk surga tuh dikasih syarat nggak? Ya? Dikasih syarat kan? Syaratnya itu lu harus menguduskan sabat, itu syaratnya. Mutlak namanya, bukan relatif. Bukan saya loh. Ya, tapi ada catatannya. Kan begitu ya. Jadi sebelum terjadi ini, mari orang asing ini merendahkan hatimu. Jangan ngelawan. Kalau engkau lawan, itu ada hukumannya di dalamnya. Anaknya saja dihajar, apalagi yang namanya kalian ini. Coba. Ya. Coba, zamannya sekarang pun berjalanlah waktu itu. Sesudah Salomo kejahatan manusia berjadi-jadi nggak? Makin menjadi jahat. Siapa paling jahat, raja siapa yang paling jahat ini? Sesudah Salomo ini. Namanya Yerobeam itu melakukan kejahatan yang luar biasa. Coba saudara. Makanya tercatatlah di sana kalau engkau baca namanya Yerobeam dari namanya 1 Raja-Raja 12, ya, apa yang dilakukan namanya utara itu sampai namanya 2 Raja-Raja 17 di sana, kau baca lengkap di situ, ketahuan di situ. Mereka sudah tidak kenal Tuhan lagi, Taurat sudah mereka ditinggalkan. Ini kejahatan manusia dicatat. Nah berlanjutnya, sesampai namanya Hizkia itu, Hizkia raja benar nggak? Raja benar. Dialah sekarang Hizkia ini yang dirobohkan patung-patung Aserah, patung-patung Baal semua dihabisi, dihabisi, sudah selesai dihabisi semua, dirontokin semua, termasuk juga di utara sana dirontokin semua. Artinya apa? Sesudah namanya Hizkia ini terjadi lagi kejahatan. Siapa yang melakukan kejahatan parah? Halo, Manasye. Tercatatlah kejahatan ini zaman Hizkia ini raja benar,
dia habiskan semua, dia kembali namanya kepada hukumnya Tuhan Taurat tadi itu, akhirnya zaman anaknya melakukan lagi kejahatan yang parah nggak zaman Manasye itu? Sangat itu sudah tidak ada pengampunan lagi. Yang terjadi sampai saat ini, saya mencatat, ya. Coba sesudah namanya Hizkia ini, marilah kita lihat apa yang kejahatan yang dilakukan oleh Manasye ini. Coba baca satu Raja-Raja 21 1 sampai 7 yang keras itu. Ya. Coba baca yang keras. Dua Raja-Raja 21 lah. Dua Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 7. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Yahweh sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Yahweh dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Yahweh, walaupun sehubungan dengan rumah itu Yahweh telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Yahweh. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh ramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Yahweh sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan dengan rumah itu Yahweh telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Coba saudara, akhirnya kejahatan ini makin menjadi jadi saudara. Ya? Coba ayatnya tadi apa? 21 tadi ayatnya berapa? Saya tidak pernah ada keinginan sedikit pun, ya, menjejakkan kakinya lagi Israel ini dari tanah Israel. Yang apa? Coba ada ayat 8 kalau nggak salah. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan pada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hamba-Ku Moses. Saya tidak pernah ada keinginan sedikit untuk berjak kakinya itu keluar dari Israel. Yang paling penting sekarang harus tepat. Gak ada keinginanku untuk buang lagi-lagi, untuk ditawar lagi, gak ada. Asal saja tepat mereka lakukan perintah tuh. Coba saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia bikin lagi ulang. Coba, yang sudah dihancurkan tadi sudah kembali yang benar, sudah tepat yang dilakukan oleh namanya bapaknya tadi Hizkia, tapi Manasye melakukan kejahatan. Coba, ya. Ini kejahatan berlanjut kepada Amon juga, anaknya melakukan Raja Amon jahat. Akhirnya apa? Cucunya Manasye. Tadi siapa namanya cucunya? Bernama Yosia. Pada waktu Yosia inilah umur 8 tahun tadi ketemulah namanya Taurat. Baru ketemu namanya Taurat. Rupa-rupanya sudah sekian ratusan tahun itu tidak dihiraukan lagi, taruh sembarangan aja. Ketemulah namanya, mungkin tercecer lah, ya. Pada waktu dibongkar namanya Manasye segala macam, ini sudah tercecer namanya Taurat ini. Baru diketemukan zamannya Yosia. Pada waktu Yosia ini dikasih tahu bahwa Taurat itu ketemu, dibacalah, kagetlah dia, kagetlah begini, wah luar biasa sekali, marah sekali Tuhan ini karena tidak tepat yang dikatakan oleh namanya manusia tidak melakukan Taurat itu yang sesuai Tuhan mau. Sudah keluar ini manusia. Coba baca namanya 1 Raja-Raja 2 Raja 22 ayatnya 13.
Pergilah, mintalah petunjuk Yahweh bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Yahweh yang menyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Coba, zaman Yosia itu kan patut sampai marah sekali waktu mereka temukan ini. Ya, kita ini sudah kemana ini? Akhirnya Raja Yosia itu mengajak nggak orang Israel supaya kembali kepada hukumnya Tuhan? Kembali benar-benar itu yang seperti Daud ini ya, Yosia ini saudara. Dia robohkan lagi, dia hancurkan lagi, semua dihancurkan saudara, hancurkan yang dibangun oleh namanya Manase segala macam dihancurkan. Ya. Pada waktu dihancurkan semua tadi itu, ya, yang dibangun oleh Manase dengan Amon tadi itu, apakah Tuhan lunak hatinya enggak? Tidak. Halo? Tidak. Tidak lunak. Kenapa dia tidak lunak? Kenapa dia marah sekali, dia tidak dengar? Padahal ini raja benar loh Yosia ini. Kenapa? Kenapa? Karena ulah siapa? Manase. Karena ulah namanya Manase saudara. Ya. Makanya saudara baca ini Yosia itu namanya 2 Raja-Raja 22 maupun 23. Diungkap di sana, sekalipun namanya Yosia ini begitu luar biasanya, dia kembali benar-benar hukumnya Tuhan tadi, tapi Tuhan tidak bergeming. Tetap saja ini marah sekali, tetap ini bangsanya harus dibuang. Ya, tercatatlah di sana 2 Raja 23 ayatnya 26-27 baca. Ini saya catat kejahatannya ini manusia-manusia ini saudara ya. Saya khotbah itu tidak salah-salah, ada catatan saya baca. 2 Raja 23 ayat 26-27. Tetapi Yahweh tidak beralih dari murkanya yang sangat menyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena sakit hatinya yang ditimbulkan Manase. Lalu berfirmanlah Yahweh, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Hancur enggak? Perkataan benar-benar terjadi enggak kemudian hari? Siapa yang hancurkan? Yerusalem? Siapa? Nebukadnezar. Nebukadnezar itu zaman Nebukadnezar ada nabi siapa? Nabi siapa? Yeremia. Daniel itu Yeskia. Sudah dibuat. Ya. Coba, sudah dilakukan, tetap saja gara-gara Manase tidak bisa, tetap bangsanya hancur. Kalau kau baca lagi Yeremia 5 ayat 15 ayat 4 yang keras, supaya saudara tahu ini apa yang dilakukan bangsa Israel ini saudara. Ini dia yang terjadi sampai saat ini. Coba baca Yeremia 15 ayat 4. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye ben Hizkia raja Yehuda di Yerusalem. Coba, ya kan? Akhirnya apa? Zaman Yeremia ini, Yeremia sendiri pun juga jungkir-jungkir balik dan memperingatkan, tapi tetap saja membandel saudara. Makin meninggalkan Tuhan. Akibatnya apa? Zaman Raja Sedekia akhirnya ditangkap dan dibuat dicongkel kedua matanya. Raja Sedekia itu bapaknya siapa? Anaknya siapa? Yosia itu punya anak namanya Sedeki. Halo. Ya, jadi ada anaknya di sana. Ini supaya saudara tahu ini. Jadi zaman Yosia itu ada anaknya yang mengganti Yosia itu kan namanya Yoahas. Ya. Habis Yoahas itu ada namanya apa? Eliakim. Tapi diganti namanya Yoyakim. Ya. Ini bersaudara dengan namanya Yoahas. Baru nanti Yoyakim punya anak namanya apa? Eliakim dikasih nama Yoyakim. Bapaknya Kim, anaknya Kin, ya.
Sesudah namanya Yoyakim tadi itu, baru dia gantikan lagi saudaranya Yoyakim tadi itu bernama Sedekia. Ya. Berakhirlah sudah namanya segala-galanya. Yerusalem hancur. Tangkaplah namanya Sedekia ini, congkel matanya. Akibat tidak mendengar. Ya, akibat kelakuannya namanya Manase sampai detik ini. Ya, karena zaman namanya Yeremia itu maupun Yeskiel itu kan mereka kan pembuangan. Tidak dapat lagi kemerdekaan. Ya, kembali pun di Israel itu bangun lagi Yerusalem kedua itu, mereka dalam penjajahan. Ya. Zaman penjajahan. Tidak lagi bebas lagi sampai detik ini. Kalau ada pun namanya sekarang bangsa ini Israel itu pemberian. Yang ada sekarang namanya bangsa Israel itu pemberian. Ya. Coba pemberian dari Inggris. Ya. Dimerdekakan. Itu bukan pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan nanti pada waktu dia berdamai dengan anak, itu baru namanya apa? Abadi. Ada pasalnya dan ada ayatnya. Sekalipun mereka jahat ini, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan. Ya. Makanya kalau saudara baca, ya, sesudah namanya Yeremia ada Yeskiel. Yeskiel kan pembuangan ke Babel kan, gitu. Pulang ke Babel ada namanya Esra. Kalau saudara baca di Esra, ya, coba kalau baca Esra 9 maupun 10, mereka mengaku dosa. Mereka mengaku dosa. Ya. Ini dalam penjajahan loh saudara. Esra dengan Nehemia zaman penjajahan, ya, masih dijajah oleh namanya apa? Orang-orang Babel, saudara, ya. Coba, ya. Coba. Namanya kerajaan namanya Persia, ya. Karena zaman itu mereka pulang kan. Zaman raja terakhir itu ada namanya Artasasta. Ada dua raja berurutan yang benar itu ada namanya Darius maupun Artasasta. Jadi namanya di Babel itu jangan berpikir-pikir Nebukadnezar itu dia tidak, akhirnya hidupnya Nebukadnezar dia percaya Tuhan nggak? Halo, Nebukadnezar itu dia percaya kepada Tuhan. Coba dihukum itu dikasih makan rumput saudara. Ya? Coba sekian tahun itu baru dia sadar kan, dia mengakui bahwa ada yang menciptakan langit dan dia juga yang mengangkat dia. Akhirnya dikembalikan namanya kerajaan kepada Nebukadnezar. Dia mengakui bahwa Tuhan, siapa yang menghina, ya, Tuhannya namanya apanya Daniel ini harus dihukum mati. Tegas loh itu. Akhir hidupnya namanya Nebukadnezar kan begitu ya. Ya. Darius, ada Artasasta, mereka percaya Tuhan. Coba luar biasa. Makanya mereka dilambangkan apa? Persia dan Media itu dilambangkan apa? Domba. Ya. Makanya Yunani itu dilambangkan namanya kambing. Ya. Coba. Kalau kita baca sejarahnya mereka ini, zaman namanya Esra ini, mereka mengaku dosa. Mau mengaku dosa, ada kawin campur tadi dia pisahkan, mereka usir segala macam. Akhirnya yang terjadi, berjalanlah waktu. Jahat lagi gak? Halo? Berjalanlah waktu, ini jahat saudara. Coba, zaman Nehemia ini, Nehemia seorang bupati yang benar, luar biasa benarnya, kan gitu. Dialah yang kembali benar-benar kepada ya. Makanya kalau kau baca namanya Nehemia 9, coba Nehemia 9 baca. Ya. Ini kan saya ambil ekornya, ekor terakhir ini. Ya. Kau baca namanya Nehemia 9, ayatnya 31 sampai 38 yang kencang. Ini mereka berjanji loh saudara, akhirnya mereka memberikan tanda tangan di atas meterai. Kita lihat nanti. Ini kelakuan kejahatannya orang saya catat. Coba baca namanya Nehemia 31 ayatnya 31. Nehemia 9 ayat 31 sampai 38. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka. Karena engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Sekarang ya Tuhan kami, Tuhan yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Janganlah kau pandang
imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami, ya oleh seluruh umatmu sejak zaman Raja-Raja Asyur sampai hari ini. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-mu, mereka tidak memperhatikan perintah-perintahmu dan peringatan-peringatanmu yang kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepadamu walaupun engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak, ya di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya, dan segala kekayaan kami adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah kehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi materai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Coba. Akhirnya mereka sadar tadi. Akhirnya mereka tanda tangan di atas materai supaya kembali lagi kepada hukum itu. Apakah benar-benar sampai situ mereka benar? Halo. Berjalanlah waktu lagi beberapa tahun lagi kemudian, akhirnya bikin ulah lagi. Tercatatlah di sana terakhir, maksa bilang surat terakhir ini adalah namanya Nehemia, tidak ada surat lain lagi. Bukan namanya Zekaria, bukan Meliaki. Yang terakhir adalah namanya Nehemia ini. Nehemia mencatat kelakuan-kelakuannya bangsa Israel ini. Kalau engkau baca namanya Nehemia 13 ayat 23 sampai 29, ini terakhir loh saya catat. Tidak deteksi lagi kejahatan mereka. Jadi kejahatan mereka makin bertambah-tambah lagi. Adanya Talmud. Tidak ada lagi surat lain sana, tiba-tiba ada Talmud itu. Baca. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Tuhan demikian, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia, yang dikasihi Tuhannya dan diangkat oleh Tuhan itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Tuhan kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak-anak Yoyada Ben Eliasib, imam besar itu, adalah menantu Sanbalat orang Horoni itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Ya Tuhanku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang lain. Inilah terdeteksi namanya kejahatan imam-imam ini, saudara. Jadi zaman tadi Nehemia yang dicatat oleh Nehemia sampai kepada Yosua itu kurang lebih namanya 600-an tahun. Sesudah namanya tadi catatan namanya Nehemia ini yang dicatat oleh namanya kitab apanya orang Yahudi itu, ada 3 kitab di sana, ada namanya Taurat, kitab para nabi, dan namanya surat-surat. Sedangkan namanya Nehemia itu termasuk surat. Akhirnya apa? Dosa yang paling besar mereka bikin namanya Talmud. Ya, mereka buang namanya, tinggalkan namanya Taurat. Terdeteksi di mana? Kalau engkau baca namanya Yohanan 7 ayat 19, kelihatan situ, ketahuan di situ bahwa mereka sudah tinggalkan Taurat ini. Coba. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh? Jadi kelihatan sudah sekarang ini terdeteksi kejahatan namanya bangsa Israel ini sudah tidak pakai lagi Taurat. Ya? Makanya kalau engkau baca lagi Matitia 12 sana ayat 39 yang keras, baca Matitia 23
12 ayatnya 39 yang keras. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yona. Saya tidak pernah akan berikan tanda lagi ini. Kurang ajar, jahatin, kurang apa. Tadi kan dia bilang, kurang apa lagi sih? Ini manusia laut sudah terbuka, terbelah. Terus apa lagi? Ya, roti makan cekek tiap hari. Daging sudah makan sampai muntah-muntah, itu kurang apa lagi? Kan begitu juga lah. Saya tidak akan memberikan tanda angkatan jahat ini. Ya. Kenapa dia bilang ini mereka jahat pada waktu itu? Halo? Ya? Tidak melakukan lagi Taurat Tuhan. Sekalipun mereka lihat ini itu orang buta dari lahir, dia apa? Dia bisa melihat loh, saudara. Coba orang mati, kan ketemu nih orang mati nih, ya? Dia ketemu apa? Di jalan lagi digotong, dia pegang itu kan langsung bangkit kan? Coba, ya? Kok minta tanda lagi bangsa yang jahat ini, angkatan yang jahat ini? Coba saudara, ya? Kurang apa lagi sih? Itu orang 5.000 orang hanya makan roti berapa? 5 roti 2 ikan. Coba kurang apa lagi ini? Kurang apa lagi ini bangsa ini yang jahat ini? Gergetan banget loh saudara. Saya lihat sekarang segergetan juga apa yang dilakukan Kristen ini. Luar biasa jahat betul mereka ini. Ada yang tidak benar saudara. Ya? Saya tidak akan memberikan tanda angkatan yang jahat kecuali namanya tanda Yona. Ada di perut ikan 3 malam 3 hari. Inilah yang disimpangkan juga sekarang ini. Ya? Coba. Mulailah simpang lagi sekarang. Kalau orang namanya Pesak sekarang, bukan Pesaknya lagi tanggal 14, tapi tanggal 15. Ini kejahatan lagi ini saudara. Ini tercatat loh saudara. Ya? Kejahatan mereka ini saya tidak akan berikan tanda angkatan jahat ini kecuali namanya tanda Yona ini. Sampai sekarang itu tidak ada yang memahami. Saya mau kasih tahu. Lo tidak pernah akan dapatkan di luar sana saudara. Ya? Kalau engkau mencatat apa yang saya omong pasti engkau selamat. Kalau tidak engkau dihukum beneran nanti. Ya? Coba anaknya saja dia bilang angkatan jahat ini, apalagi namanya asing ini sekarang ini, Kristen ini. Semua diganti, nama Tuhan ganti, nama-nama rasul diganti seenak-enak Google. Ya? Coba kalau dia datang itu di depan gue itu saya tanya sama, kenapa kau ganti nama-nama orang itu jangan lawan? Oh saya marah sekali. Ya? Karena sudah banyak korban, termasuk keluarga korbannya banyak mati konyol itu. Ya? Karena apa? Sudah dihipnotis. Ya, sehingga susah benar mendengar. Nah, terakhir baca Matitia 23 ayatnya 27 sampai 29. Akhir supaya terdeteksilah kejahatannya mereka ini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh-tubuh orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zekaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Catat lagi. Ya. Catat baik-baik itu, kau renungkan baik-baik itu. Sehingga ibadah sabatmu tidak akan sia-sia. Ya.
Jangan keraskan hati, ya. Ikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Dia datang di bumi sebagai manusia. Harus kau yakin bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Amin gak? Mari kita terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus.